sedikit mengernyit dan melangkah mundur. Pria yang bernama Chico itu sungguh tidak menyangka Desta bisa menghindari serangannya. Kakinya diangkat sedikit dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Kelima jarinya masih mengepal dan siap menyerang ke bagian tubuh Desta. Masih mau lagi? Desta merasa kesal. Dia tidak tahan melihat orang yang belum benar-benar mati dan salah didiagnosis. Jangan sampai menunda waktunya untuk menolong. Kalau sampai telat menolong, mereka akan sangat menyesal. Ternyata keluarga ini sangat keterlaluan. Jika mereka tidak mendengarkan pendapatnya, mungkin masih mending, tapi ini malah mau mukul orang. Buk! Sebuah serangan dilancarkan. Tinju Desta bertabrakan dengan telapak tangan Chico. Wajah Chico langsung berubah, tubuhnya langsung mundur 3 atau 4 langkah, baru berhasil menstabilkan tubuhnya supaya tidak jatuh. Kamu juga bisa bela diri. Wajah Chico menjadi gelap dan bertanya dengan suara dingin. Desta tidak menanggapinya dan berbalik badan untuk pergi. Karena orang-orang ini tidak ingin dia menyelamatkan ayahnya. Ya sudah, buat apa dia maksa? Hidup dan mati sudah diatur takdir. Kehidupan orang tua itu telah dihancurkan oleh anak-anaknya sendiri. Mengapa dia harus memaksakan diri untuk menyelamatkan orang itu? Tepat ketika Desta akan pergi, pria parubaya yang pertama kali berbicara dengannya berkata, "Tunggu sebentar, anak muda, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Ayahku benar-benar masih bisa diselamatkan." Begitu mendengar itu, sekelompok anggota keluarga Chi di bangsal langsung berubah mukanya. "Kakak pertama, kenapa kamu masih percaya omong kosong seperti itu? Ayah telah meninggal, kenapa kamu tidak membiarkan ayah pergi dengan tenang? Apa yang masih kamu perjuangkan?" Adik laki-laki dari pria parubaya itu berkata lagi. "Citro, aku kakak pertama di keluarga, aku yang berhak berbicara. Kenapa kamu dari tadi selalu menentang aku?" Pria parubaya itu balas menatap adiknya dan berkata dengan nada tidak senang. Pria parubaya yang bernama Citro malah melongo, mulutnya terbuka, tetapi dia tidak berani bersuara lagi. "Chico, kamu mundur dulu, jangan tidak sopan terhadap anak muda ini lagi," Chiho berkata dengan nada datar. "Ya, Paman Sulung." Chico sangat patuh, menatap Desta sekilas dengan tajam, dan mundur ke sudut ruangan. "Anak muda, apakah kamu bisa masuk sekarang?" Chiho bertanya dengan sopan. Desta memandangi makanan di tangannya dan berkata, "Ya, tapi kamu harus menungguku selama beberapa menit." Sesudah itu, Desta pergi ke bangsal sebelahnya dengan membawa makanan. Dia meletakkan makanan di meja samping tempat tidur dan menjelaskan sedikit kepada Vero, kemudian dia menuju ke kamar sebelah. "Anak muda, tadi kamu bilang ayahku belum meninggal, maksudnya bagaimana?" Chiho berdiri di samping tempat tidur dan bertanya dengan gugup. Desta tidak berbicara, tetapi langsung pergi ke orang tua itu, meraih pergelangan tangannya dan mulai meraba dan mencari denyut nadi. Ketika Citro yang berdiri di samping melihat pemandangan ini, dia mencibir. "Halah, ini pasti penipu yang tidak mengerti apa-apa. Ayah sudah jelas-jelas tidak ada nafas, dan denyut jantung dan nadinya telah berhenti. Dia masih mencari denyut nadi, apa tidak lucu?" Ketika anggota keluarga Chi lainnya mendengar ini, mereka semua juga tampak curiga. "Paman Sulung? Aku pikir paman kedua benar. Karena kakek telah meninggal, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Membiarkan orang asing menyentuh tubuh kakek seperti ini juga merupakan penghujatan bagi kakek. Kakak pertama, tolong pikir rasional, kakak kedua benar kali ini." Untuk sesaat, anggota keluarga Chi di bangsal semuanya membela Citro. Mereka berusaha mencegah Desta menyelamatkan orang tua itu. Wajah Chiho berubah terus, tetapi dia tidak berbicara, dia hanya memegang erat tangannya sendiri. Jika dia bisa, dia juga tidak akan membiarkan orang luar menyentuh tubuh ayahnya sesuka hati. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan kepada orang lain, jadi dia hanya bisa membiarkan Desta untuk mencoba. Ketika mereka melihat bahwa Chiho tidak berbicara,
Tampaknya menyetujui perilaku Desta, mereka juga tak berdaya, terpaksa harus membiarkan Desta mencari denyut nadi untuk seorang lelaki tua yang tidak bernafas lagi. Seiring berjalannya waktu, Desta akhirnya meletakkan tangan Ayah Ci dan berkata, sudah pasti, orang tua ini masih hidup, tetapi untuk menyelamatkannya, perlu beberapa proses yang lebih rumit. Sudahlah, pura-pura saja seperti itu. Kenapa kamu masih tidak berhenti sandiwaranya? Melihat Desta sepertinya makin menjadi-jadi, Citro tidak bisa menahan diri untuk menyela. Dari tindakan yang baru saja kamu lakukan kepada ayahku, kelihatan kamu adalah orang awam yang sok. Kamu masih ingin tetap melanjutkan trik kamu. Apakah kamu benar-benar memperlakukan kami semua sebagai orang bodoh? Begitu mendengar ini, kebanyakan anggota keluarga Ci mengangguk. Chiho juga menatap Desta dan menunggunya memberikan penjelasan yang masuk akal. Desta berkata, kalian hanya tahu bagaimana caranya merasakan denyut nadi orang yang masih hidup, tetapi kalian tidak tahu bahwa orang mati juga memiliki denyut nadi. Apa, benarkah, mereka semua yang di sana terkejut dan merasa tidak habis pikir, tetapi kecurigaan di mata mereka tidak berkurang banyak. Desta tidak peduli dengan mereka, tetapi melanjutkan. Ada denyut nadi dalam orang yang masih hidup, itu disebut denyut nadi kehidupan, dan orang yang mati disebut denyut nadi kematian. Tuan Ayah Ci memang benar-benar sudah mati saat ini, tetapi itu adalah lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia sedang mengalami mati suri tingkat tinggi. Mati suri tingkat ini tidak dapat dideteksi oleh teknologi medis saat ini. Desta menjelaskan dengan tenang dan terdengar masuk akal, wajah anggota keluarga Ci yang berada di bangsal sedikit berubah. Hanya wajah Citro yang masih terlihat sangat tidak terima. Jangan main-main, jika kamu memang mampu, selamatkan ayahku, jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Desta tersenyum dan berkata kepada Chiho, apakah sikap keluarga Ci begitu kalau minta bantuan orang lain? Wajah Chiho langsung berubah, dan dia berteriak. Adik kedua, kamu harus minta maaf kepada anak muda ini, atau aku tidak akan sungkan padamu. Kakak pertama, dia jelas penipu, mengapa kamu masih percaya padanya? Citro marah, dan melambaikan tangannya. Karena kamu sangat percaya padanya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, lagi pula, aku tidak bisa melihat tubuh ayah dirusak orang, aku pergi saja, oke? Sesudah itu, Citro mendorong pintu dan keluar, dan putranya, Chiko, setelah berpikir sejenak, lalu mengikutinya keluar. Ketika lalat yang menjengkelkan itu akhirnya pergi, Desta menunjuk ke Chiho dan seorang gadis muda dan berkata, sekarang, kecuali Tuan Chiho dan gadis muda ini, anggota keluarga Ci yang lain silahkan keluar. Apa, kenapa kamu ingin kami keluar? Sekelompok anggota keluarga Ci mempertanyakan hal ini dan merasa heran. Tanpa menunggu Desta berbicara, Chiho mengambil sikap keras dan meminta mereka semuanya untuk pergi. Dia tahu betul bahwa tujuan Desta ingin membubarkan orang-orang ini. Dia pasti ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa Desta ingin gadis muda ini tetap di dalam bangsal. Meskipun anggota keluarga Ci yang lain terlihat tidak bersedia. Tetapi kalau pemimpin keluarga sudah mengeluarkan suara, mereka tidak berani tidak patuh, jadi mereka terpaksa pergi walau masih enggan. Ketika hanya tersisa 3 orang di bangsal, Chiho tidak sabar dan bertanya. Anak muda, sekarang yang lainnya sudah pergi, apakah kamu sudah bisa kasih tahu bagaimana caranya menyelamatkan ayahku? Tentu saja, tapi sebelum itu, kamu perlu menjawab beberapa pertanyaan, kata Desta dengan ringan. Silahkan, Chiho berkata dengan tergesa-gesa. Pertanyaan pertama, keluarga Ci, pasti bukan keluarga biasa. Desta menatap Chiho dan bertanya dengan tenang. Wajah Chiho langsung berubah sedikit ketika mendengar pertanyaan ini. Bab 174. Mati suri. Pada awalnya, ketika Desta melihat semua anggota keluarga Ci, dia sudah merasa bahwa mereka tidak sama dengan orang biasa.
Secara khusus, aura yang dipancarkan oleh Chiho dan Chitro sangat mirip dengan yang dia rasakan dan dia lihat di keluarga Chu ketika dia masih kecil. Jelas, mereka bukanlah orang biasa. Adapun gejala mati suri tetua Chi, Desta akan mengerahkan semua keterampilan medis yang dia pelajari bersama dengan Edward. Ada satu contoh kasus yang pernah dia pelajari. Sangat mirip dengan situasi tetua Chi saat ini, Desta menyimpulkan bahwa tetua Chi hanya mati suri, apalagi setelah dia memeriksa denyut nadinya, dia lebih yakin akan hal itu. Memang benar. Karena kamu sudah menyadarinya. Aku tidak akan menyembunyikan apa-apa lagi, keluarga Chi adalah keluarga yang mahir dengan seni bela diri. Chiho menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengakui semuanya pada Desta. Ayah, gadis muda yang berdiri di samping terkejut. Dia merasa sangat terkejut, apalagi masyarakat saat ini tidak memandang seni bela diri lagi. Dalam banyak hal, seni bela diri dianggap tidak berguna atau hanya dianggap sebagai akrobat atau hanya sekedar gaya-gayaan saja di mata orang awam. Dan keluarga mereka yang mewarisi seni bela diri tidak mungkin menonjol di depan orang-orang biasa. Chiho melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada gadis muda itu agar tidak usah gugup, dan kemudian berkata, "Aku lupa memperkenalkan diri kepada anak muda ini adalah putriku, Chitra." "Siapa nama kamu, anak muda?" "Panggil saja aku Desta." Desta tersenyum dan tidak menyembunyikan nama aslinya. Lalu bertanya lagi, pertanyaan kedua, apakah kematian kakek Chi adalah tak terduga? Iya. Chiho tidak menyangka Desta bisa menebak begitu banyak hal dengan mudah. Dia tidak habis pikir. Keluarga Chi telah membuat banyak musuh di luar. Kali ini, kakek diserang diam-diam, makanya jadi begini. Jika kakek benar-benar meninggal, keluarga Chi akan mendapat lebih banyak tekanan dan kesulitan di kemudian hari. Jadi ketika aku mendengar kamu mengatakan bahwa ayahku mungkin belum mati, aku menjadi sangat bersemangat. Itu karena keluarga Chi tidak bisa bertahan hidup tanpa ayahku yang sudah dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Mendengar ini, Desta lebih yakin dengan apa yang dia pikir. Pada saat ini, Desta tiba-tiba memandang ke arah Chitra dan bertanya dengan suara yang berat, "Pertanyaan terakhir, Nona Chitra, apakah kamu masih perawan?" Plakek. Baru saja Desta selesai bertanya, Chitra tiba-tiba menamparkan wajahnya dan membuat Desta kebingungan. Mesum, Chitra menggertakkan giginya sangat geram, matanya yang indah memelototi Desta. Desta tersenyum pahit, menggosok wajahnya dan berkata, "Aku tidak bermaksud menyinggung, tapi ini ada hubungannya dengan langkah selanjutnya untuk menyembuhkan kakekmu." Setelah mendengar ini, Chitra tidak bisa menahan rasa kagetnya. Chiho terbatuk pelan dan bertanya dengan wajah serius. "Chitra, ini menyangkut hidup dan mati kakekmu, kamu jujur saja, katakan saja terus terang." Wajah cantik Chitra memerah, jarinya yang indah tergenggam erat karena gugup dan malu, akhirnya, dia mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita bisa memulai metode penyembuhan." Desta menghela nafas lega, dan kemudian menjelaskan, "Bantu aku siapkan jarum perak dan pisau bedah yang sudah disterilkan. Aku akan pergi siapkan sekarang." Chiho dengan cepat dan semangat berjalan keluar dari bangsal. Ketika di dalam bangsal hanya tersisa Desta dan Chitra, Chitra menatap Desta dengan pandangan penasaran. "Apa kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku?" Desta terdiam sesaat dan berkata, "Aku tidak berani mengatakan 100% pasti sukses, tetapi minimal 70% bisa berhasil." "Begitu tinggi," seru Chitra, mulut kecil Chitra kemerahan itu terbuka berbentuk O. Desta tidak merasa santai, mungkin 70% di mata orang lain sangat tinggi. Tetapi bagi mereka yang menyembuhkan orang, 70% masih jauh dari cukup. Pada saat ini, Chiho bergegas masuk dari luar, memegang tas berisi jarum, dan pisau bedah yang sudah disterilkan. "Saudara Desta, semuanya sudah di sini."
Desta mengambil alih dan berkata dengan wajah serius, aku tidak bisa diganggu dalam proses penyembuhan, atau orang tua ini mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Wajah Chiho membeku, dia lalu berkata dengan suara berat, jangan khawatir. Aku mengawasi dan menjaga di luar pintu, tidak ada yang akan mengganggumu. Desta mengangguk, lalu menyerahkan pisau bedah kepada Citra, yang sedang melamun. Ah, untuk apa? Aku tidak bisa menggunakannya. Wajah Citra terlihat sangat terkejut dan dia bingung dengan pisau bedah di tangannya. Desta berkata dengan ringan, kamu pegang pisau, cari gelas yang bersih, dan taruh setengah gelas darah kamu ke dalam. Citra jelas kaget untuk menyembuhkan kakeknya, mengapa harus menggunakan darahnya. Tapi Desta tidak menjelaskan lebih banyak, Citra juga tidak enak untuk bertanya lagi. Jadi dia mengambil gelas sekali pakai yang bersih, pergi ke kamar mandi, dan memotong jarinya dengan pisau bedah. Setelah beberapa saat, dia sudah mengisi setengah gelas kecil dengan darahnya. Sebagai seorang seniman bela diri muda, Citra jauh lebih kuat daripada rata-rata orang muda lainnya. Setengah gelas kecil darah, kalau untuk orang-orang biasa, mungkin akan langsung kelihatan lemah, tapi wajah Citra hanya terlihat sedikit pucat, tapi tidak terlihat ada ketidaknyamanan lainnya. Di samping tempat tidur rumah sakit, Desta membuka selimut dan membuka pakaian kakek Chi. Sambil memegang gelas yang diserahkan oleh Citra, Desta mencelupkan dua jari tangannya ke darah dan menyentuh dada pria tua itu. Langsung terlihat jejak darah. Setelah beberapa saat, dia menggambar pola yang rumit di dadanya. Kalau berdiri agak jauh, itu tampaknya seperti karakter huru China tradisional yang sangat besar ukurannya. Citra awalnya ingin bertanya pada Desta apa yang telah dia gambar, tapi ketika melihat Desta sedang serius, dia tidak berani mengganggunya. Kemudian, Desta mengambil jarum perak dan mulai menyuntikkan secara teratur di tempat-tempat pembuluh darah yang bersilangan. Tusukan jarum di beberapa tempat terlihat sangat cepat dan akurat. Tetapi pada beberapa tusukan terakhir, gerakannya Desta terlihat sengaja diperlambat, dan dia malah berhenti selama beberapa menit sebelum mulai menyuntikkan setiap jarum. Bagaimanapun, perawatan akupuntur ada bagian yang memang lebih sulit, semakin sulit maka akan semakin banyak energi yang harus dia keluarkan. Meskipun Desta bisa bela diri, tapi itu hanya sebatas kepalan tangan dan keterampilan tendangan kaki saja, dia belum berhasil menguasai tenaga dalam yang legendaris. Menurut deskripsi medis dari Edward, harus menggunakan energi tenaga dalam untuk menusukkan jarum untuk memastikan bahwa tusukan jarum tepat sasaran. Tapi menurut pendapat Desta, selama dia bisa berkonsentrasi, walau dia tidak ada tenaga dalam, dia juga bisa berhasil, jadi dia sangat berhati-hati dalam beberapa tusukan terakhir, dia harus beristirahat sejenak untuk berkonsentrasi penuh. Fakta telah membuktikan bahwa pendapat Desta memang benar, dan jarum yang dia tusuk tidak salah sasaran. Saat Desta hendak menusukkan jarum perak yang terakhir, tiba-tiba terdengar suara keras di luar bangsal, pintu bangsal didorong terbuka. Citro membawa sekelompok anggota keluarga Chi masuk secara paksa, walaupun Chiho sudah berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka. Apa yang kalian lakukan? Citra yang dari tadi menatap aksi Desta, ketika pintu itu didobrak terbuka saat itu, tangan Desta terlihat jelas mulai gemetar, Citra langsung berbalik dan berteriak. Citro mengabaikan teriakan Citra, ketika dia melihat Desta menaruh jarum pada tubuh ayahnya, dia menjadi sangat marah. Bajingan, siapa yang mengizinkan kamu menusuk ayahku dengan jarum? Mati saja kamu. Sesudah itu, tanpa basa-basi lagi, Citro langsung melangkah maju dan menyerang Desta.